Mungkin langsung kita mulai. Ini kita bahas hari ini tentang analisa fundamental dan teknikal. Nah, biasanya ini kan kalau Bapak Ibu pasti sering dengar ya di media massa gitu ya. Kalau fundamental sama teknikal emang bisa ya digabung ya. Bisa banget. Nanti kita coba jelasin gimana caranya kita ngegabungin antara analisa fundamental dan teknikal ini. Nah, sebelum kita mulai untuk bahas analisa fundamental dan teknikalnya, kita akan coba tahu dulu sebenarnya siapa sih Bapak Ibu ini, siapa sih profil investmentnya Bapak Ibu ini, apakah Bapak Ibu ini adalah tipikal receivers atau risker gitu ya. Nah, receivers itu apa? Ini adalah tipikal investor yang lebih menyukai investasi dengan risiko rendah. Biasanya dia nggak main tuh di aset-aset seperti saham ya, atau lagi apalagi seperti kripto, apalagi seperti mata uang asing gitu ya. Nah, biasanya ini dia lebih ke obligasi, deposito, lalu juga ke emas biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat seperti gambar yang ada di sini, bahwa dia persiapannya banyak banget nih. Dia ngelindungin kepalanya, ngelindungin badannya, ngelindungin kakinya segala macam pakai ban gitu ya. Jadi dia benar-benar maunya safe gitu ya, aman asetnya dia. Nah, ada yang namanya juga risker gitu ya. Dia adalah tipikal investor yang lebih menyukai untuk resiko-resiko yang tinggi karena mereka berpikir kalau saya di obligasi atau saya di emas, cuannya nggak seberapa nih. Saya mau lihat cuan yang lebih gede dibandingkan dari obligasi. Nah, biasanya ini ada di saham, di kripto, dan juga di mata uang asing. Nah, makanya Bapak Ibu harus tahu dulu sebelum kita memulai investasi dari awal, apakah Bapak Ibu ini adalah risk taker atau Bapak Ibu maunya yang aman-aman aja nih. Nah, setelah itu dapat, kita akan bisa lebih ngobrol lebih lanjut gitu ya tentang bagaimana nanti strategi investasi ke depan. Nah, pasti pertanyaannya gini, kita belum tahu nih, kita tuh sebenarnya adalah risk taker atau yang maunya play safe gitu ya. Itu biasanya kita lakuin adalah by pengalaman atau by practical gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa coba dulu terjun ke salah satu instrumen investasinya. Misalnya di obligasi coba kita taruh berapa persen dana kita di sana, terus kita coba taruh juga di saham. Nah, biasanya akan main tuh psikologinya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu suka dengan pergerakan saham yang fluktuatif? Terus juga kalau tiba-tiba sahamnya turun dalam itu deg-degan atau enggak? Terus juga kalau yang main aman, Bapak Ibu lebih kok untungnya cuma segini, kecil banget gitu ya. Nah, makanya uh, untuk cari tahu gimana sih profilnya investmentnya si Bapak Ibu ini, itu adalah dengan by practical biasanya. Nah, lanjut kita ke strateginya ya. Setelah kita tahu seberapa ataupun seperti apa tipikal investasi kita akan bahas tiga poin penting ini nih, Bapak Ibu, yaitu adalah trading strategi, portfolio strategi, dan money management. Mungkin kita ke trading strategi dulu ya. Di trading strategi, biasanya kita akan banyak pertanyaannya, apa saham yang akan kita beli? Atau kenapa sih kamu beli saham itu? Biasanya tuh kita ketika beli saham pasti nggak tahu ya kenapa ya beli ya. Kadang kita juga ikut-ikutan dari rekomendasi saham orang gitu. Biasanya kita kalau ditanya, kenapa kamu beli saham LSIP gitu? Atau kenapa kamu beli saham DSNG? Atau kenapa kamu beli saham Telkom? Biasanya jawabannya nggak tahu gitu. Nah, ini yang kebanyakan orang salah gitu ya dalam perspektifnya. Ya udah saya beli aja dulu, pengen tahu nih untungnya seperti apa. Sebenarnya nggak kayak gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah sayang ya terhadap aset-aset investasi Bapak Ibu atau sayang kepada uangnya. Karena kalau Bapak Ibu ini nggak tahu beli saham apa, perusahaannya seperti apa, itu biasanya akan cenderung untuk mengalami ruginya tuh potensialnya makin besar gitu. Kalau kita nggak tahu beli saham apa. Terus yang kedua pertanyaannya, sampai berapa lama Bapak Ibu pegang saham itu? How long to hold? Jadi uh, kalau kita bicara gitu ya, kalau Bapak Ibu tipikal investasi secara jangka panjang, mungkin akan selamanya Bapak Ibu pegang saham itu karena mungkin berharapnya dari dividen atau dari kenaikan harga saham yang tiap hari atau tiap tahun tuh selalu tumbuh, misalnya seperti banking, seperti BCA, Bank Mandiri segala macam. Kalau kita lihat trennya dari beberapa tahun belakangan kan itu terus naik gitu ya. Nah, itu tipikal yang suka jangka panjang. Tapi gimana nih dengan tipikal yang trader jangka menengah atau jangka pendek? Nah, itu nanti kita bahas gimana cara nyusun strateginya untuk yang trader. Nah, terus pertanyaan ketiganya, ketika kita udah beli saham, kapan kita untuk jualnya? Pasti kadang juga bingung ya. Ini udah cuan nih misalnya 10%.
Ini waktu yang tepat bukan ya untuk jual? Atau kenapa ya saya harus jual saham ini kalau untuk yang tipikal investor jangka panjang? Karena nanti kita akan bahas nih, sebenarnya ada peluang yang lebih besar kalau Bapak Ibu paham tentang eh, fundamental dan juga analisa teknikal. Jadi ada salah satu contoh nanti kita kasih sahamnya, di mana emang bagus secara pertumbuhan kinerja keuangan. Terus kita lihat perusahaannya pun juga bagus, bisnisnya juga jalan. Harga sahamnya naik terus. Tapi beberapa hari terakhir kan kita lihat ya bahwa di market ternyata saham segede banking aja kayak BCA, Bank Mandiri, Bank BRI bahkan itu bisa turun dalam gitu. Bahkan ada yang nyangkut di atas gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kriteria untuk kita kapan jualnya atau kenapa kita menjual. Itu kan pertanyaan yang berbeda ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan kita bahas terkait eh, saham apa yang kita beli, kenapa kita beli saham itu, dan seberapa panjang kita untuk pegang sahamnya dan kenapa kita jual saham itu. Nah, kita masuk dulu nih yang ke pertama tadi ya. What is your buying criteria? Nah, untuk membeli saham, biasanya tuh ada dua Bapak Ibu. Itu ada fundamental dan juga teknikal. Pertanyaannya, kenapa kamu beli saham itu? Bisa jadi karena fundamentalnya. Misalnya kalau untuk seorang investor jangka panjang, dia akan bilang, oh karena perusahaan ini bagus, oh karena perusahaan ini bisnisnya jalan kok. Atau kalau kita mau prospek jangka panjang, ini saya yakin nih, bisnis ini bakal berkembang di tahun 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu bisa banget dengan itu adalah basisnya adalah fundamental. Ada yang juga kenapa beli saham karena teknikal, ada juga. Jadi nggak selalu pertanyaannya kapan harus membeli saham. Jawabannya selalu teknikal, enggak juga. Kadang ada orang yang seperti trader atau apalagi scalper gitu ya. Itu adalah orang yang mencari untuk target investasi jangka pendek aja. Dia hanya dapat keuntungan 2%, 3% langsung jual. Nah, biasanya dia juga ada alasannya adalah karena teknikal. Kenapa kamu beli saham Telkom? Oh, karena bagus nih teknikalnya. Itu bisa. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya itu adalah momentum, Bapak Ibu. Makanya kita selalu bilang untuk fundamental itu biasanya pertanyaannya saham apa yang akan dibeli, sahamnya bagus atau enggak. Nah, kalau teknikal itu lebih kepada momentum. Kapan kita akan membeli saham itu, kapan kita akan menjualnya. Nah, terus kita coba lebih rinci ya. Jadi kalau tadi kita udah gambarin gitu ya dari awal, kita udah bahas trading strategi, terus kita kenapa beli saham itu. Nah, kenapa beli saham itu ada dua nih. Ada yang by fundamental, ada yang teknikal. Kita bahas yang untuk fundamentalnya dulu. Nanti kita ke teknikal. Nah, untuk di fundamental, Bapak Ibu, ini ada yang namanya analisa top-down analysis. Ini yang ibaratnya paling umum digunakan oleh semua investor, semua pelaku pasar, di mana mereka tuh akan menganalisa dulu top-down analisisnya dari global. Paling awal tuh global. Jadi di sini ada gambar segitiga kebalik gitu ya. Semakin kalau Bapak lihat semakin ke bawah semakin mengerucut, ya itu adalah gambaran top down analisis. Yang pertama kita lihat dulu yang paling awalnya itulah gimana faktor global makroekonomi, gimana politikal global sekarang. Terus yang kedua gimana kita ke bawahnya itu adalah country-nya, gimana di domestik atau di lokalnya, ada berita apa nih tentang sosial politiknya, atau ada kebijakan moneter apa di negara kita berinvestasi. Terus kita semakin mengerucut lagi nih, semakin mengerucut ke sektornya, kan banyak sektor gitu ya. Ada sektor perbankan, ada sektor telekomunikasi, ada sektor consumer, ada sektor pertambangan. Nah, kita akan mengerucut lagi gitu supaya kita tahu nih saham apa yang akan kita beli. Nah, balik lagi kan Bapak Ibu ke pertanyaan tadi di awal, saham apa yang akan dibeli? Nanti kita baru lihat ketika, oh ternyata sektor ini prospek nih, ternyata sektor ini punya growth yang bagus. Nah, kita tinggal pilih. Misalkan ya, kita bahas, oh sektor perbankan bagus. Tinggal kita lihat dari perbankan itu apa aja nih yang listing di bursa. Banyak, nggak cuman yang Bapak Ibu paling tahu ibaratnya di banking-banking besar gitu ya, BCA, BMI, BMRI, BNI. Cuman ada bank-bank lain gitu yang sebenarnya punya potensial growth yang lebih cepat gitu. Misalnya kayak Arto, bank-bank digital gitu ya, BBYB segala macam. Eh, Mungkin kalau Bapak Ibu kemarin kita perhatiin market juga bank-bank digital naiknya kenceng banget ya, bisa puluhan persen. Nah, jadi itu tujuannya kita kenapa pakai top down analysis dan itu yang biasa kita gunakan. Nah, nanti dari top down analysis ini itu juga bisa ngegambarin atau bikin kita strategi ya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa nyusun strategi saya akan agresif nggak ke market
Atau saya akan hati-hati nggak ya ke market saham saat ini? Nah, itu nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, ini yang paling ramai ya sekarang. Tadi kita akan bahas top-down analysis dari global faktornya. Ini adalah global faktor. Ini kita ngasih contoh gimana caranya menganalisa pakai top-down analysis. Ini adalah dari global faktornya. Apa yang terjadi sekarang di global? Yaitu adalah perang tarif. Perang tarif dari Bapak Presiden Trump. Apa sih yang terjadi di sana? Amerika Serikat tuh merasa dirugikan, Bapak Ibu, karena ada perdagangan antar antar negara, misalnya Indonesia dengan China, Indonesia dengan Amerika dengan China, Amerika dengan Indonesia, dan Amerika dengan negara-negara lain. Dia merasa saya dirugikan, negara kami dirugikan karena tarif-tarif atau juga kebijakan di negara tersebut yang seharusnya saya bisa untung lebih gede nih dari Trump. Makanya saya ngasih tarif gede ke negara-negara yang ada listnya nih Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sering lihat di berita-berita, dia naikin tarif ke negara-negara tersebut. Dampaknya apa nanti ke Indonesia? Nah, dampaknya ketika tarif dinaikkan, pasti kan kita kalau ekspor ke sana atau barang kita kirim dari Indonesia, kita ngejual lah, misalnya barang barang A kita jual ke Amerika, itu akan tarifnya naik. Misalnya kita jual barang produk harga 1 juta. Terus kita jual ke Amerika itu dengan harga yang tadinya kena tarif jadi 1,1 juta, misalnya 10% tarifnya. Terus naik nih jadi 47%. Berarti kan kita jualnya ke sana jadi 1,4 juta kena tarifnya. Kita harus bayar biaya tarifnya. Dampaknya apa nanti ke Amerika dan juga ke Indonesia? Pasti akan ada pelemahan daya beli karena harganya mahal. Amerika beli 1,4 juta, masyarakatnya nanti gimana nih untuk beli barang itu? Apakah ada kemampuan juga atau enggak? Nah, terus di Indonesianya gimana? Kalau di sana nggak ada kemampuan beli, perusahaan di Amerika Serikat nggak ada yang, oh ini kemahalan nih tarifnya, akhirnya orang-orang atau perusahaan di Indonesia ini nggak bisa jualan. Dampaknya apa nanti? Penjualan dari perusahaan itu akan turun. Dia akan kebingungan nih nyari market lagi. Nah, itu yang akan terjadi. Dan yang terbaru dari Presiden Xi Jinping bilang nih dari China, karena kan yang paling panas adalah Amerika Serikat dan China ya. Tarifnya gede banget Bapak Ibu. Awalnya kita lihat di gambar ini, itu 67%. Jadi barang yang dari China dijual ke Amerika Serikat itu dikenain tarif 67%. Sekarang bahkan nilainya udah 145%, bahkan sampai 245%. Itu gila banget Bapak Ibu. Kalau kita bayangin, kita produknya harganya 1 juta, dikenain tarif 245% gitu ya. Berarti kan itu hampir 2 kali, hampir 3 kali lipatnya gitu ya, kita kejual ke sana. Ini bahaya banget sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Makanya banyak negara-negara sekarang, termasuk Indonesia, itu udah kirim delegasi ke sana untuk meredam bagaimana tensi tarif ini supaya mereda, nggak terlalu tinggi tensinya. Karena kalau kayak gini muncul lagi nih si Jinping, dia bilang kalau China kan lebih lebih ini ya, lebih berani gitu, dia nggak mau negosiasi, dia malah naikin lagi tarif yang dari apa barang yang dari US masuk ke China akan kita naikin lagi tarifnya. Jadi saling perang naikin tarif gitu. Nah dia bilang Presiden Xi Jinping, untuk negara-negara yang nego sama Amerika Serikat, dia akan pertimbangkan naikin tarif. Bayangin Bapak Ibu, kita market terbesarnya untuk kita perdagangan internasional itu sebenarnya bukan ke Amerika Serikat tapi ke China. Sebenarnya yang kita lihat kalau China ini beneran melakukan kenaikan tarif ke Indonesia dan ke negara-negara lain yang mitra dagangnya ke China, itu bakal lebih berasa dibandingkan Amerika Serikat. Tapi untungnya, ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir, sebenarnya China nggak pengen ya adanya perang tarif kayak gini. Dia tuh udah bilang juga Presiden Xi Jinping bahwa eh, untuk perang tarif kayak gini tuh sebenarnya nggak sehat. Makanya dia sebenarnya nggak mau perang tarif kayak gini. Akhirnya dalam beberapa waktu ke depan ada rencana Presiden Amerika Serikat dan juga China itu akan bertemu untuk diskusi terkait tarif ini supaya sama-sama menguntungkan lah ibaratnya gitu ya. Nah, jadi itu yang kejadian sekarang di global. Nah, gimana di Indonesia? Nah, ini adalah country specific factor. Nah, kita kan ada di market Indonesia ya, kita bahasnya ya yang di Indonesia aja gitu. Eh, Oke, tarif udah kejadian di Amerika Serikat. Sorry, kita balik lagi. Jadi nggak cuma tarif, Bapak Ibu.
yang terjadi di global itu bisa aja suku bunga. Jadi nggak cuman geopolitical tarif perdagangan atau geopolitical perang gitu ya. Cuman ada juga faktor-faktor lain kayak suku bunga, the Fed itu biasanya sentimennya sensitif sekali. Kalau the Fed itu naikin suku bunga atau nurunin suku bunga, atau pernyataan dia yang ibaratnya cukup kontroversial, biasanya itu akan ngaruh banget ke market. Terus perang geopolitikal, kayak apa, Rusia dan juga Ukraina, Israel dan juga Palestina itu ngaruh banget sebenarnya. Kayak ke harga batu bara kemarin di Rusia Ukraina, kalau di Timur Tengah itu ada harga minyaknya ngaruh. Jadi itu perlu kita antisipasi. Kerjasama bilateral, misalnya Indonesia kerjasama sama ASEAN untuk perdagangan internasional dia, tukeran barang atau berbagai macam kebijakan bilateral lainnya yang memang nanti menguntungkan salah satu sektor atau salah satu perusahaan. Jadi uh, kuncinya adalah kita harus sering baca berita, Bapak Ibu. Nggak bisa kita sebagai investor pasif gitu ya, nggak baca berita. Terus kita balik lagi ke country-nya, ke domestik, di mana yang perlu kita perhatiin adalah terkait GDP growth, suku bunga Bank Indonesia ya. Jadi ada nggak sama gitu ya, suku bunga The Fed dan suku bunga Bank Indonesia. Nah, terus juga ada APBN, penerimaan pajak, PMI manufaktur, itu lebih kepada aktivitas manufaktur di Indonesia. Biasanya ini juga lumayan sensitif biasanya kalau ada PMI manufacturing turun ataupun naik. Inflasi, kurs rupiah apalagi, karena kita kan banyak di drive oleh investor asing ya. Kemarin kan yang terjadi penurunan cukup dalam di market kita di sekitaran Maret, April atau di Februari ya saya lupa. Itu kurs rupiah kan turun atau melemah banget ya. Sampai 16.800-an. Nah, itu ngaruh banget tuh ke outflow-nya asing. Kebijakan pemerintah kayak program MBG, makan bergizi gratis oleh Pak Presiden Prabowo, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi ini kita akan ngelihat sebenarnya apa nih yang dilakukan oleh pemerintah itu akan ngaruh ke saham-saham Bapak Ibu. Contoh kayak Ibu Sri Mulyani, kemarin baru keluar berita ya terkait penerimaan pajak kita di bulan Maret itu turun. Eh, Entah itu emang karena adanya penurunan daya beli atau memang ada masalah di aplikasi baru Cortex ya. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada banyak masalah di sistem barunya Kementerian Keuangan. Akhirnya penerimaan pajak kita turun. Nah, khawatirnya kalau ini adalah benar penurunan daya beli, bisnis-bisnis itu nggak jalan gitu ya, nggak bisa generate revenue untuk bertumbuh, itu biasanya penerimaan pajak kan akan turun biasanya. Karena perusahaan-perusahaan yang tadinya bisa bayar 100 juta, jadi cuma 80 juta. Karena ya pendapatannya turun. Nah, itu yang kita khawatirin. Ini dampaknya kemana? Ke sektor apa? Hampir ke seluruh market. Kita lihat indeks properti juga turun, kita lihat juga daya beli di telekomunikasi juga turun, itu akan berdampak. Terus yang ketiga, kita lihat suku bunga The Fed, suku bunga Bank Indonesia. Biasanya kalau suku bunga itu dipertahankan, biasanya efeknya nggak akan begitu signifikan ke market, tapi masalahnya ketika suku bunga ini dinaikkan, misalnya berapa basis poin, atau pas lagi diturunkan, itu biasanya ngaruh. Sektor apa yang kena, itu biasanya paling sensitif perbankan dan juga properti. Karena kan untuk properti biasanya banyak untuk pembelian rumah lewat KPR ya. Kalau KPR atau suku bunganya itu tinggi, KPR-nya kan ikut naik, suku bunga KPR-nya. Akhirnya daya beli masyarakat untuk beli rumah itu akan semakin susah nih. Wah, saya mau beli rumah tapi KPR-nya mahal banget gitu. Saya yang bayar tiap bulan cicilannya 7 juta misalnya, gara-gara suku bunganya tinggi bisa 13 juta per bulan kayak gitu. Jadi itu ngaruh banget sebenarnya ke sektor-sektornya yang ada di ISG. Nah, terus kita balik ke sektoral. Ini juga terkait berita. Itu tadi kita udah sempat bahas ya. Di Prabowo kemarin juga resmi ubah aturan royalti batubara. Ini juga efeknya sebenarnya masih dipertimbangkan ya oleh market. Apakah sebenarnya positif, signifikan, atau sebenarnya malah negatif. Sebenarnya ini lebih kepada pemilihan ya. Bapak Ibu bisa malah cermati mana yang adanya IUPK di batubara itu, mana yang bukan IUPK. Nah, itu biasanya akan lebih dalam gitu ya untuk Bapak Ibu menganalisa suatu saham. Jadi nggak cuma tahu, oh beritanya royalti batubara, berarti semuanya kena nih, naik nih biayanya. Nggak gitu juga Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan pelajarin lebih mengerucut ke bawah
sebenarnya perusahaan ini kayak apa sih, perusahaan ini izinnya kayak apa sih, itu akan kita pelajarin. Terus nanti insentif PPNDTP. Jadi perusahaan properti mau jual rumah, misalnya Bapak Ibu mau beli rumah di daerah Kemang gitu ya, sorry, di daerah Tangerang lah, let's say, itu yang harganya misalnya 5 miliar. Biasanya Bapak Ibu kena PPN 11%. Nah, cuman ini digratiskan. Kenapa? Karena pemerintah ngasih insentif ini supaya daya beli di properti. Karena kan properti ini dorong banget nih ke pertumbuhan ekonomi GDP. Tadi kita juga sempat lihat beritanya bahwa Presiden Prabowo kan pengennya pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Nah, eh, properti ini salah satu pendorongnya nih. Ketika propertinya ini tumbuh signifikan, daya belinya bagus, harusnya bisa tuh untuk dorong pertumbuhan properti. Cuman sekarang pertumbuhan properti itu lagi melemah, Bapak Ibu. Makanya dikasihlah insentif berupa diskon PPN. Nggak usah bayar PPN deh. Yang tadinya harga 5 miliar terus bayar PPN 11% jadi nggak ada. Ya udah 5 miliar aja gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin ada lelang frekuensi ya di telekomunikasi. Itu juga nanti akan ngaruh ke sektor telekomunikasi kayak Telkom, Indosat, Excel, WiFi gitu. Jadi ini yang perlu kita cermatin untuk di sisi sektoral. Nah, kita ngerucut nih, habis itu baru ke pemilihan sahamnya. Nah, kalau kita balik lagi ke segitiga terbalik ini, berarti kita udah nyampe ujung, yaitu adalah kita memilih sahamnya. Ketika saham tadi diuntungkan oleh sektoralnya, kita tinggal milih sektor atau saham apa nih yang bagus. Gimana cara ngelihat saham yang bagusnya? Itu biasanya kita ngeliat dari valuasi. Sekarang valuasinya mahal atau enggak sih dari eh, perseroan yang akan Bapak beli ini? Gimana cara ngeliatnya? Lihat aja yang paling gampang banget, yang paling banyak digunain oleh market yaitu PER sama PBV aja udah. Tapi sebenarnya nggak semudah itu, Bapak Ibu. Maksudnya kita nggak harus ngelihat, nggak boleh ngelihat PER dan PBV doang. Harus yang lainnya juga kita perhatiin. Yang kedua itu adalah pertumbuhan bisnisnya. Terus profitability-nya itu adalah margin ya. Nanti kan waktu itu Bapak Ibu pernah di rumah saham Pans juga, itu pernah belajar tentang laporan keuangan. Itu udah dibahas juga sama teman-teman analis lain ya. Mungkin nanti terkait laporan keuangan, terus juga terkait nanti teknikal, nanti ada yang lebih ahli yang nanti akan ada rumah saham Pans lainnya. Kalau Bapak Ibu akan bertanya tentang laporan keuangan. Karena di sini kita basicnya dan kita kerucutin dulu skupnya adalah untuk kriteria fundamental dan teknikal ya. Jadi kita gabungin itu. Terus sama leverage, jangan lupa. Karena oke, PI-nya murah, valuasinya murah, tapi utangnya gede banget. Nah, mending nggak usah karena rawan atau resikonya tuh akan lebih tinggi. Terus yang ketiga, ini yang biasanya nggak bisa apa ya dideskripsikan oleh laporan keuangan gitu, di mana ada kualitatif faktor seperti manajemen integrity. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu udah dengar manajemen integrity, kelihatan banget nih. Padahal sebenarnya laporan keuangan nggak gimana-gimana gitu, atau sebenarnya valuasinya udah mahal, naiknya kenceng banget. Kok masih sahamnya masih naik terus ya? Nah, itu biasanya manajemen integrity. Apa sih yang biasanya atau sekarang yang kejadian contohnya Pani, CBDK, terus juga Ratu, saham-saham Pak Prajogo. Nah, itu kan lebih ke manajemen integrity. Siapa nih di baliknya? Itu biasanya nggak bisa di-explain oleh laporan keuangan. Terus juga kualitatif faktor ya. Jadi artinya yang nggak bisa digambarkan oleh laporan keuangan. Misalnya dia kreatif atau perusahaannya inovasi, bikin AI gitu ya, atau dia bikin teknologi terbarukan, atau brand image juga. Ini biasanya kalau di brand image lebih kepada sektor consumer biasanya ya. Misalnya dia jualan apa aja yang memang paling sering dipakai oleh masyarakat. Jadi itu gimana cara kita ngelihat untuk eh, saham apa yang bagus nih. Nah, kita bahas ke PI-nya dulu, PI dan juga PBV. Gimana cara ngebacanya? PI yang bagus adalah PI yang rendah atau terjadi penurunan. Karena kan rumusnya PI itu price, harga dibagi IPS. IPS itu adalah laba bersih dibagi, kan ada ya di laporan keuangan. Jadi kita nggak akan lebih dalam ke sini. Saya beranggapannya Bapak Ibu sudah belajar kemarin di Ibu Sarkia sama Ibu Novi ya soal laporan keuangan, harusnya kita udah paham tentang PI atau PER. Jadi kalau PER-nya semakin rendah itu semakin bagus, PBV pun juga sama. Rumusnya price dibagi book value per share.
Nah, cuman masalahnya adalah nggak semua untuk pair dan PBV itu ketika rendah itu bagus karena dia bisa imply ke uh, beberapa perspektif ya atau beberapa faktor. Nah, bisa jadi kalau pair dan PBV-nya tinggi atau besar gitu ya, itu bisa jadi nggak emang emang itu bisa kita anggap oh mahal nih sahamnya pairnya sekian atau 20 kali atau 15 kali. Padahal yang peers-nya atau saham-saham sejenisnya itu 4 kali, belum tentu juga. Bisa jadi orang ngelihat dari prospeknya perusahaan ini tuh bagus nanti ke depan atau dari kualitasnya. Misalnya prospek tuh maksudnya oh perusahaan ini tuh sebenarnya di masa depan dihargai segini loh gitu. Jadi nanti akan dari laporan keuangannya bagus, terus juga laba bersihnya naik, akhirnya nanti pairnya akan mengikuti jadi lebih rendah. Nah, quality juga dari kualitas apa yang dia jual, dari perusahaan itu jual, itu biasanya juga akan ngegambarin, oh ternyata nggak juga loh gitu. Jadi ada posibilitas untuk tingginya pair dan juga PBV nggak selalu eh, itu akan kelihatannya lebih mahal gitu. Terus gimana dengan PBV dan juga pair yang lebih murah? Itu juga nggak menggambarkan, oh ini udah murah nih saham ini. Karena kalau kita lihat kayak pair dan sorry PBV, biasanya kalau di construction ya, kita coba lihat construction, itu PBV-nya murah-murah banget Bapak Ibu. Dia di bawah 1 kali, 0,1, 0,2, itu kan murah banget ya. Jadi dia menggambarkan, oh perusahaan ini dihargai 0,2 kali bukunya dia gitu. Minimal kalau kita lebih ke harga rata-rata ya itu ya 1 kali, 1 kali PBV. Atau 0,5 kali lah. Ini di 0,1, bayangin Bapak Ibu. Itu kan murah banget berarti ya, kita bisa beli. Nah, cuman itu nggak menggambarkan bahwa saham itu murah. Tapi kalau kita lihat juga resikonya gede. Bahkan nggak ada prospeknya nih. Contoh kita tadi bahas construction. Kayak sahamnya PT PP, Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya. Itu kan PBV-nya murah-murah banget ya, 0,1 kalau Bapak Ibu coba cek 0,1, 0,2. Cuman kalau kita lihat resikonya gede banget Bapak Ibu. Karena memang market udah menghukum apa yang terjadi di laporan keuangan dan sektornya dia. Dimana kita tahu kan untuk di sektor construction itu kena tekanan banget setelah Presiden Prabowo itu pangkas semua anggaran untuk kementerian-kementerian. Ya udah nih nggak ada lagi nih pembangunan proyek apa misalnya gedung atau pembangunan proyek jalan itu di cut dulu karena mereka dari pemerintah itu fokusnya ke program makan bergizi gratis. Akhirnya kena tuh. Jadi tender-tender dari proyek construction itu nggak sesignifikan seperti dulu. Sehingga prospeknya ke depan ini akan cukup tertekan. Terus resiko dari kreditnya mereka atau dari resiko tingkat utangnya mereka itu tinggi banget Bapak Ibu. Lihat aja utangnya tuh bisa 2 kali dari total equity-nya dia, bahkan ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Itu cukup rawan. Makanya kita nggak bisa cuman make tadi ini yang nomor satu valuation doang. Kita harus perhatiin growth-nya dia, leverage-nya dia. Itu nanti Bapak Ibu akan sendirinya akan paham, oh saya nggak akan beli itu gitu. Nah, langsung kita bahas terus apa nih saham yang akan kita beli? Gimana cara kita menganalisa dari top down analisis ini? Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih panah yang di sini, tadi kan kita udah bahas nih tarif dagang China. AS sama sorry tarif dagang AS sama China itu kan tinggi banget tensinya. Dampaknya apa? Ketidakpastian pertumbuhan GDP ke depan karena inflasi tinggi, karena mahal. Itu akan kita lihat dampaknya. Jadi yang panah ini adalah dampaknya. Terus apa yang terjadi ketika presiden ngeluarin tarif yang tinggi? Rupiah kita tuh makin melemah. Udah di 16.800-an, orang-orang jadi khawatir nih, investor khawatir bahwa nggak stabil nih currency-nya kita. Maka mereka investor asing keluar outflow untuk mengamankan dana mereka. Nah, di tengah kondisi yang ketidakpastian ini, investor mulai beralih ke aset investasi yang lebih aman atau low risk, yaitu emas. Nah, ini coba Bapak Ibu pernah mungkin ya lihat berita bahwa harga emas sekarang udah tinggi banget, udah hampir 2 juta per gramnya. Bahkan kalau melihat di berita-berita juga, setiap toko emas tuh rame pada ngantri. Saya juga pernah lihat sih, ternyata nggak cuma di berita gitu ya, beneran saya lagi jalan di eh, toko-toko gitu dan ada toko emas, wih memang rame ya, mereka ngantri gitu sampai beli emas. Karena memang ada panic buying gitu ya, dari masyarakat yang lihatnya, oh ini harga emas
kok bisa ya tadi yang 1.300.000, 1.400.000 sekarang jadi 2 juta. Saya mau juga gitu. Akhirnya FOMO dia. Nah, FOMO itu sebenarnya eh, akan berisiko ya nanti ya untuk kalau untuk di pemegang sahamnya karena bisa jadi itu sentimennya dalam jangka pendek. Tapi kalau secara long term harusnya akan masih bertumbuh ini nih harga gold ini kalau kondisinya dari tensi geopolitik itu masih kencang gitu ya. Bahkan rupiah juga masih khawatir mau kemana nih, apakah bisa ke 17.000 lagi? Ini emas bisa naik lagi dong gitu. Jadi kita akan melihat dulu ini contoh gimana cara kita menganalisa secara top down analisis. Nah ini tadi udah kita bahas bahwa secara harga emas global itu udah naik signifikan ya. Yang tadinya 2.700-an per troy ounce, sekarang udah 3.300. Bayangin Bapak Ibu dalam nggak nyampe setahun itu. Jadi dari akhir Desemberan itu 2.700-an, sekarang udah 3.300. Itu kan naiknya signifikan ya. Paling Mas biasanya naiknya berapa sih? Nggak sesignifikan ini, paling 3%, 5% per tahunnya ini udah naiknya signifikan banget Bapak Ibu. Makanya kita coba ngelihat saham-saham Mas sebenarnya ada apa aja. Nah, ini penting banget. Biasanya Bapak Ibu juga akan bingung nih, gimana caranya kita tahu saham emas tuh ada apa aja atau saham telekomunikasi ada apa aja, saham banking itu ada apa aja nih di ISG. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu nanti di websitenya IDX itu ada data daftar perusahaan, terus juga ada sub-sub sektornya. Jadi nanti kita bisa apa analisa perusahaan apa yang bagus untuk kita beli. Nah, tadi kan kita udah confirm gitu ya di sektor emas tuh bagus. Nah, kita coba lihat apa aja nih yang di dalamnya sektor emas yang ada di ISG. Itu ada Antam, ada Arci, ada BRMS, ada Harta, walaupun Harta lebih ke retail ya, bukan yang tambang, MDKA, terus ada PSAB. Nah, biasanya kalau di sektor pertambangan atau di sektor komoditi kayak gini, kita jarang untuk menggunakan pair dan juga PB atau price to book. Karena kenapa? Karena mereka lebih kepada resource-nya dia, pertambangannya dia itu ada berapa nih sisa cadangannya gitu. Nah, terus kita lihat juga karena asetnya gede, biasanya kenapa kita pakai EBITDA? Biasanya nih kalau aset-aset yang gede, perusahaan yang asetnya gede, kita akan eh, keluarin dulu nih faktor asetnya atau faktor depresiasinya. Nah, mungkin ini juga pembahasan di laporan keuangan ya, kita nggak akan terlalu dalam. Jadi kita keluarin depresiasinya, makanya kita pakai EBITDA, earning before interest tax and depreciation, apa namanya, amortisasi. Jadi itu akan kita pakai EV EBITDA biasanya, Bapak Ibu. Cuman kalau Bapak Ibu pengen pakai pair PB juga nggak masalah, jadi di combine itu juga boleh. Nah, jadi yang tiga ini adalah untuk valuasinya, dan sebelah ini adalah growth, yang tadi kita bahas ya, profitability. Jadi nggak cuma ngeliat dari valuasi, terus juga ngeliat dari leverage. Leverage ini kita pakai net gearing. Nah, ntar kita bahas net gearingnya. Nah, EV EBITDA, kalau kita lihat rata-ratanya dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham ini, 6 saham emas itu rata-ratanya 18,5 kali EV EBITDA. Kan tadi kita udah bahas ya bahwa yang paling murah yang kita cari, yang paling rendah. Apa yang paling rendah? Ini ada Harta Dinata 6,4. Cuman kalau yang lebih ke pertambangan emasnya yang adanya di hulu gitu ya, itu ada PSAB sama Antam. Ini masih 8,7 kali EBITDA Antamnya, PSAB 8,4 kali. Ini dengan berarti kan dia di bawah rata-rata gitu ya. Nah, pairnya gimana? Pairnya juga bisa kita liatin. Cuman kita nggak rekomendasikan untuk melihat itu pair banget ya. Biasanya pair tuh untuk di sektor consumer. Nah, pair itu Antam 14 kali, rata-rata 34,9 kali. Sementara semuanya paling mahal atau di atas rata-rata. Terus harta itu 6 kali juga bisa dilihat. PB atau price to book ini juga Antam masih di bawah peers. Jadi kita ngelihatnya adalah mana nih yang di bawah peers, dan habis itu kita lihat mana yang paling murah, yang paling rendahnya. Itu bisa banget Bapak Ibu lihat. Nah, kalau kita berdasarkan base valuation, ya kita udah bisa gambarin nih bahwa Harta Dinata itu yang lebih murah secara valuasi ya. Cuman kita sebenarnya nggak bisa nih uh, apple to apple gambarin atau bandingin antara Harta dan juga Antam segala macam ya. Karena kenapa? Bisnis Harta kan langsung ya. Dia tuh udah punya emasnya sendiri dan dia akan ngejual ke eh, pembeli-pembelinya. Cuman kalau Antam terus juga PSAB, BRMS dia kan nambang ya. Jadi agak sedikit berbeda walaupun ya sama-sama emas gitu ya.
Cuman kalau kita yang lebih ke pertambangannya, walaupun Antam juga nggak sebanyak itu, tambang emasnya dia lebih banyak ke nikel. Jadi Antam bisa nih kalau secara valuasi untuk Bapak Ibu lihat lebih paling murah daripada yang lain. Terus eh, apalagi nih yang lebih murah lagi? Ya mungkin PSAB walaupun kita lihat secara revenue growth itu nggak terlalu tinggi dari banding Antam. Terus juga kita lihat PER tinggi. Itu mungkin bisa dilihat juga PSAB ini. Nah, eh, terus kita lihat revenue growth. Mana nih yang kemarin pendapatannya tumbuh signifikan di tahun ini, revenue growth tahun 2024 ya Bapak Ibu. Jadi yang paling tinggi itu kan BRMS 287%, pendapatannya tumbuh gitu. Ini bukan harga saham ya, tapi ke laporan keuangan di pendapatannya mereka. Antam juga lumayan nih 156%. Terus kalau kita bandingin sama BRMS gimana Pak? Ya kita lihat aja harga valuasinya sekarang itu lebih mahal. Dia udah 59 kali EV/EBITDA, terus PER-nya 135, PB-nya 2,6. Bapak Ibu mau belinya di valuasi yang mahal, harganya lebih mahal dari harga wajar gitu, atau dari harga rata-rata. Walaupun revenue growth-nya tinggi. Jadi nggak bisa ya kita cuma lihat dari satu sisi. Nah, akhirnya kita coba, oke nih ada Antam nih yang lebih rendah mungkin daripada MDK PRMS, growth-nya udah ratusan persen, imply dari valuasinya lebih murah. Jadi kita bisa nih coba liatin Antam. Net gearing. Nah, net gearing ini mungkin Bapak Ibu juga pernah dibahas ya, di mana net gearing ini adalah net debt. Net debt itu adalah total utang berbunga dikurangin cash, lalu dibagi dengan total equity. Nah, kalau minus kayak gini angkanya, ini adalah net cash artinya Bapak Ibu. Artinya antara utang dia dan cash-nya itu lebih gede. Karena tadi rumusnya net debt dikurangin cash. Nah, kalau hasilnya udah minus, ya berarti cash-nya lebih gede kan. Gitu ya, kebayangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau minus artinya dia lebih banyak cash nih. Jadi untuk dia bayar utang ya bisa banget yang minus-minus kayak gini. Jadi minus itu bukan berarti jelek, tapi kalau kita bicara net cash, dia lebih banyak cashnya lah. Nah, terus BRMS juga bagus kok, juga dia net cash, MDKA, PSAB juga net cash. Cuman Arta Dinata masih ada dia net debt, lebih banyak ke debt-nya. Walaupun kalau 0,0, kayak gini masih oke biasanya Bapak Ibu. Net gearing yang nggak bagus tuh biasanya di atas 3 atau 2,5 lah. Itu udah wanti-wanti tuh. Cuman tergantung sektornya ya. Kalau misalnya sektor yang memang kayak Menara, itu net debt 3 kali juga nggak masalah karena dia kan bisnisnya lebih apa namanya lebih eh, inilah landai apa masih bertumbuh lah. Dia masih ada pertumbuhan karena dari sewa ya. Bisnisnya lebih secure gitu. Jadi bank bisa ngasih leverage ke sektor-sektor menara lebih gede. Jadi nggak selalu ya. Tapi rata-rata, biasanya kalau net gearing yang gede banget, itu udah rawan nih, ya, dihindari. Nah, kita lihat Antam lebih banyak case-nya. Ya udah, kalau kayak gini kan kita udah bisa ngeliat nih Bapak Ibu, pilih saham apa nih di saham emas. Ya udah, Antam itu lebih oke. Kalau mau pilihan kedua, coba eh, PSAB, Harta Dinata juga oke, dan BRMS juga oke, gitu. Atau kalau nanti mau possible ngelihat ada perbaikan dari bisnis MDKA, kita juga akan nanti akan ada analis kita juga ya di sektor komoditas. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di setiap live-nya kita di morning briefing. Itu biasanya ada berita-berita yang kita kasih ya. Nah, MDKA ini kenapa bisa minus gitu ya? Dia sebenarnya lagi ada sedikit masalah nih di pertambangannya mereka. Kalau ini udah turn around gitu ya, udah balik, dia udah bisa perbaikin kinerja, harusnya kita positif sih karena dia udah turun banget kan ya Bapak Ibu harga sahamnya yang kalau nggak salah tuh dulu 3 ribuan, kalau nggak salah sekarang udah 1 ribuan. Nah, padahal dia punya potensi bisnis di emas juga, kopernya juga dia ada tembaganya. Jadi itu nanti bisa dilihat. Cuman untuk sekarang ini kita akan wait and see dulu gimana laporan terkait masalah di tambangnya dia. Oke, jadi kita tadi udah dapat simpulin saham apa yang dipilih ya Antam boleh, itu yang paling kita rekomen. Walaupun sekarang kemarin sempat harga sahamnya turun ya. Nah, jadi udah selesai ya Bapak Ibu untuk yang saham apa yang akan kita beli. Nah, setelah kita beli, kita akan tahan berapa lama? Nah, ini ada Warren Buffett ya, pasti Bapak Ibu tahu, Bapak investornya dunia ini, dia mungkin akan pegang sahamnya selamanya. Kan ada yang 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ada yang 10 tahun, 1 tahun. Nah, itu tergantung perspektif kita ya. Kira-kira bisnis ini tuh akan tumbuh atau masih akan bagus nggak ya beberapa tahun ke depan, ya itu nanti by analisa kita gitu ya. Nah,
Warren Buffett kenapa dia megang saham lama atau sampai selamanya? Dan dia yakin bisnis itu akan masih bertumbuh, ini masih akan bagus prospeknya, akan ada uh, perubahan dari bisnis-bisnis yang tadinya misalnya bisnis A jadi bisnis B yang punya potensial bertumbuh. Nah, dia punya kemampuan untuk menganalisa itu. Bapak Ibu pun juga bisa sebenarnya menganalisa seperti itu dan bisa memegang saham selamanya. Apa sih saham yang bisa dipegang selamanya? Ya biasanya sih banking sih, banking-banking yang besar itu lebih aman kalau di market kita di Indonesia. Cuman kalau di sana kan di bursa Amerika, Amerika Serikat lebih banyak ya pilihannya, jadi nggak cuma banking yang bisa dipegang lama. Nah, terus juga kalau yang Bapak Ibu lebih trader gitu, nggak suka yang lamaan nih 10 tahun mah, ya udah bisa yang 1 bulan, atau yang bisa 1 minggu, atau yang bisa 6 bulanan jual gitu ya, itu bisa banget. Jadi tergantung perspektif Bapak Ibu awal tujuan investasinya tadi itu untuk long term kah atau hanya untuk beberapa tahun dan beberapa bulan aja. Itu kembali ke Bapak Ibu. Tadi balik lagi ya untuk pertanyaan pertama, sebenarnya Bapak Ibu risk profile-nya tuh kayak apa sih? Investment profile-nya kayak apa? Nah, kalau kita udah tahu berapa lamanya dan kita bisa biasanya ada selling kriterianya. Kenapa kita jual saham itu? Padahal kita udah long term nih, udah 10 tahun. Eh, Kapan kita jualnya atau kenapa kita jual saham itu? Ini jawabannya juga ada dua, Bapak Ibu. Ada fundamental dan teknikal. Kalau kenapa ya kita bahasnya kenapa ya. Maksudnya apa-apa aja nih. Kalau kalau teknikal ini lebih kepada momentum ya. Kapan pertanyaannya. Nah, ini adalah 4 kriteria kenapa kita jual saham itu by Ken Little di salah satu bukunya dia atau di artikelnya dia. Pertama, watch out for hype. Jadi, jika saham yang Anda miliki menjadi pusat perhatian media dan banyak dibicarakan, mungkin sudah saatnya untuk mengambil untung. Nah, ini biasanya untuk tipikal-tipikal yang mengambil momentum ya. Jadi, mungkin Bapak Ibu ngelihat, oh saham A ini punya potensial nih. Ya tadi kita balik lagi lah ke yang Antam, contohnya. Oh ini saham ini sebelum adanya kasus apa kenaikan harga emas, oh Bapak Ibu udah bisa ngelihat, ini ada perang dagang nih. Ini akan ada banyak ketidakpastian nih. Oh ini USD akan menguat nih, rupiah kita akan kalah nih. Ya udahlah saya coba ngebit gitu ya di sektor emas supaya nanti ada potensi ketika harga emas naik kita udah beli duluan. Nah, terus pas udah rame, beritanya udah rame kan, maksudnya harga emas naik, terus banyak toko-toko emas yang ngantri, itu memang harganya langsung naik. Cuman sekarang kan kemarin harga emas turun ya, gara-gara memang sebenarnya nggak cuman hype doang, cuman karena tensi dagangnya udah mereda gitu ya. Karena ada diskusi tadi antara Presiden Amerika Serikat dan juga China. Jadi ketika udah ramai diperbincangkan, itulah bisa kita untuk jualan, kita ambil untung. Terus what's growth? Jadi dia ngelihat ini pertumbuhan bisnisnya tuh udah berhenti atau udah mulai melambat apa belum? Itu untuk saatnya kita beralih ke saham yang pertumbuhan bisnisnya lebih bagus. Contohnya apa? Unilever. Pasti Bapak Ibu apa ya tahu lah kenapa Unilever ini pertumbuhannya melambat atau kenapa turunnya penurunan sahamnya dalam banget ya dari 10.000 sampai sekarang di 1.000-an. Nanti kita bahas karena kita ada grafiknya juga untuk Unilever. Terus take part of the table. Jadi biasanya orang yang udah untung cukup signifikan, dia akan jual dulu 50% sahamnya. Jadi bahasanya dia gini, jika Anda memiliki keuntungan besar dalam satu saham, pertimbangan untuk menjual sebagian, katakanlah 50%. Jadi modalnya Bapak Ibu tuh udah dijual duluan. Misalnya kita punya saham yang 1 juta, harganya 1 juta. Kita udah untung nih, misalnya jadi 2.500.000, ya udah kita jual dulu sejutanya. Jadi biarkan 1.500.000 itunya bertumbuh. Nah itu biasanya strategi yang paling bagus dan saya juga secara pribadi suka sih. Ketika kita udah untuk gede, kita biarin aja tuh keuntungan kita. Yang penting modal kita udah balik. Itu juga salah satu adalah money management ya Bapak Ibu. Jadi biarkan 1.500.000-nya tumbuh ataupun turun juga ya udah biarin gitu. Tapi itu udah jadi keuntungan kita, udah bukan rugi lagi. Kita udah singkirkan ruginya gitu. Terus yang keempat, better deal. Dia bilang kalau jika ada saham lain yang mungkin memberikan peluang lebih baik dengan resiko yang lebih rendah. Nah, ini biasanya shifting ya. Ketika Bapak Ibu mungkin tahu waktu di zamannya komoditi boom. Nah, komoditi boom kan kalau kalau nggak salah di 2021 2022 ya, ketika Rusia Ukraina perang, ada permintaan batu bara. Nah, batu bara kan tuh naiknya kenceng banget ya. Ketika pertumbuhannya udah mulai melambat,
investor-investor kakap udah pada apa namanya analisa, wah batu bara ini akan naik nih harganya. Bahkan sempat ke harga 400 ya, sekarang balik lagi ke bawah 100 USD. Jadi mereka ngeliat peluang itu ketika udah mulai lambat, dia akan coba jual. Dia akan pindah shifting ke sektor lain gitu. Sektor lainnya apa ya? Nanti berdasarkan analisa Bapak Ibu, ketika misalnya Antam, contoh lah kita ambil Antam lagi, Mas. Ini kan udah tinggi ya naikannya. Tapi pertanyaannya untuk Antam, apakah masih bisa naik atau udah terbatas nih kenaikannya? Nah, kalau udah terbatas, kita coba shifting ke sektor lain. Cuman kalau masih naik ya udah hold aja gitu. Kita ambil pakai yang nomor tiga, kita ambil dulu keuntungan 50%-nya. Jadi itu ada 4 strategi menurut Ken Little ya. Nah, ini juga ada eh, 3 strategi untuk menjual dari Bapak Warren Buffett. Jadi ketika kita udah ngelihat ternyata yang kita analisa itu salah, ya udah kita jual. Jadi kita nggak boleh denial juga atau kerealisasinya tuh sebenarnya nggak kejadian. Kita bilang bahwa oh Antam nih bakal tumbuh nih, masih masih bisa naik nih gara-gara harga emas naik. Cuman ternyata nanti nggak kelihatan nih di laporan keuangan misalnya ya. Berarti kan itu salah analisa kita ya. Ternyata Antam ada apa namanya mungkin harganya nggak terlalu ikutin global atau apa. Jadi nanti analisa kita bisa salah. Nah itu saatnya Bapak Ibu bisa jual gitu. Terus good company berubah jadi bad company. Contohnya apa yang paling Bapak Ibu tahu yaitu Waskita gitu ya. Dulu memang Waskita bagus. Kita lihat secara laporan keuangan mungkin tuh di kisaran 2013 2017-an kali ya. Itu bagus banget. Kontrak-kontraknya dia tuh gede. Cuma sekarang jadi bad company. Ya udah, waktunya jualan gitu. Cuman Pak jangan pas lagi waktu bad company-nya ya jualan ya. Ketika udah suspend sampai sekarang baru jualnya nggak bisa kan. Jadi Bapak Ibu udah bisa menganalisa dulu nih. Ini sahamnya masih tumbuh nggak ya? Ini ke depan bakal ada apa ya? Atau bakal bangun proyek apa lagi ya? Terus lihat utangnya dia, utangnya kan gede. Wah, resiko nih saya keluar aja. Itu bisa juga kita gunain sebagai salah satu alasan kita ngejual saham. Yang ketiga, kenapa kita jual saham? Karena ada opportunity baru. Sama lah kayak yang keempat ya tadi yang dibilang sama Ken Little. Oke, itu mungkin yang trading strategi. Mungkin saya akan percepat ya supaya kita banyak ke Q&A. Jadi Bapak Ibu yang mau tanya silakan ketik aja, nanti kita bantu jawab. Kita beralih ke poin kedua, yaitu portofolio strategi ini juga mungkin awam lah atau banyak lah Bapak Ibu yang lihat ya di media-media massa untuk gimana kita lakukan portofolio strategi ya diversifikasi gitu. Jangan taruh saham kita di satu ember atau jangan taruh telur kita di satu bucket. Ya kita harus diversifikasi ke sektor lain. Misalnya kita nggak boleh taruh di sektor banking doang satu saham, kita harus coba cari diversifikasi lainnya, mungkin saham yang lebih aman, otomotif misalnya kayak Astra ngasih dividen atau pertambangan ngasih dividen atau telco. Jadi nggak bisa, bukan nggak bisa sih, ini lebih kepada untuk mengurangi resiko ya. Ketika sahamnya turun banget ya Bapak Ibu ada gantinya gitu. Nah, terus fokus juga kata Bapak Warren Buffett. Jadi biasanya kalau orang lebih coba-coba untuk ya udah saya beli aja semua sektor gitu ya. Mungkin ada yang berpikiran gitu, saya beli aja semua sektor. Itu adalah menandakan sebenarnya dia sebenarnya nggak ngerti apa yang dia beli gitu ya, apa yang dia lakuin. Nah, jadi nggak kayak gitu juga, cuman kita lebih fokus sektor-sektor apa yang bagus sebenarnya untuk ke depan. Nah, terus juga portofolio strategi juga ngajarin kita gimana alokasi aset kita, nggak semuanya kita taruh di uh, market cap yang gede. Bisa juga kita ada lihat pertumbuhan bahwa sebenarnya small cap tuh bagus gitu, karena growth-nya itu lebih apa ya, lebih agresif lah dibanding yang big caps gitu ya. Terus juga mungkin kalau kita bicara bonds dan juga mata uang asing itu juga bisa kalau yang Bapak Ibu agresif. Cuman kalau Bapak Ibu yang konservatif, ya kita saranin sih tadi ya, kalau investment profilnya lebih yang nggak mau ngambil resiko gede, ya udah lebih ke banyak bonds gitu. Ada yang level moderate juga, ini sebenarnya angkanya nggak pakem gitu ya. Ini tergantung perspektif dari Bapak Ibu. Cuman yang udah pasti adalah Bapak Ibu sebenarnya tipikal yang mana? Agresif kah, moderate kah, atau konservatif? Nah ini yang kenapa kita bilang small cap itu, sorry, ada potensial pertumbuhan. Kalau kita lihat ketika koreksi pasar, ya warna biru ini kan small cap nih. Yang warna merah, garis warna merah yang di grafik kiri, itu adalah yang big caps-nya. Kalau kita lihat kan berarti garisnya ketika small cap turun, itu dia paling dalam turun ya Bapak Ibu.
Maksudnya small cap ya saham-saham yang kecil-kecil lah, yang market cap-nya nggak terlalu gede. Terus ketika perbaikan pasar, apa yang terjadi? Small cap ini tuh naik lebih kenceng, ya kan? Grafik warna biru ini lebih tinggi. Yang tadi dia 105 di sini, udah bisa 100, paling tingginya 175. Padahal yang si big caps-nya nggak di atas itu pertumbuhannya, tapi tetap naik gitu secara tren. Jadi kenapa kita harus juga coba diversifikasi ke yang small cap tapi punya prospek bagus. Ini juga bisa gambarin bahwa kita portionnya tuh harus tahu ya. Untuk yang ini adalah core satellite strategi. Ini juga awam banget sebenarnya. Banyak orang-orang yang menggunakan strategi ini, di mana yang paling banyak kita gunakan adalah di big caps-nya ya, di large cap-nya. Karena itu akan nge-manage dari portofolio kita juga tetap bisa bertumbuh karena secara growth bisnisnya bagus. Cuman kita punya ada satelit-satelit atau ibaratnya yang punya return yang bagus, tapi sebenarnya lebih risky gitu ya, lebih lebih beresiko. Tapi yang tadi kita bahas tentang small cap dan big caps itu ya. Nah, next kita akan ke sektoralnya. Kita dari Panin Sekuritas rekomendasinya tuh untuk di tahun 2025 ini ada banking, consumer good, ada healthcare dan poultry. Emas gimana? Emas juga salah satu masuk ke overweight kita, cuman nggak bisa masuk sini. Tapi kita lebih ke empat saham ini ya. Ya alasan-alasannya tadi ya, banking kenapa? Karena memang dia lebih stable gitu ya untuk kita investasi. Consumer good sebenarnya juga udah lumayan murah nih posisi dari apa namanya valuasinya mereka itu bisa dilatin. Mungkin ini ke sektor-sektornya Bapak Ibu bisa nanti lebih banyak tanyakan ya ke tim-tim analis kita. Healthcare kita rekomendasi untuk Silo, terus poultry itu ke Java. Ini lebih kepada banyak program apa MBG-nya di pemerintah ya. Mungkin ada dapat, cuman kita belum dapat rilis resminya gitu ya. Cuman secara demand untuk di ayam ini harusnya lebih oke sih gitu. Nanti untuk underweight, underweight itu maksudnya apa yang kita hindari di tahun 2025 ini adalah construction dan juga media. Construction tadi kita udah bahas juga tentang anggaran infrastruktur turun, kementerian-kementerian dipangkas, ya udah nggak akan susah nih untuk kontrak baru. Cuman kita masih ngeliatin PTPP, topik itu tuh maksudnya dari sekian banyak construction yang ada, yang kita cover gitu ya, yang kita kebanyakan cover yang BUMN sih. Cuman kalau yang mau lebih lebih sehat, swasta itu ada total. Total tuh lumayan oke karena dia bagi dividennya lumayan gede juga. Terus yang PTPP ini lebih kita lihat lebih sehat dibanding Wika dan Waskita dan Adikarya. Cuman Adikarya juga masih bagus sih, cuman kita lebih kepada PTPP karena dia punya kontrak di KN tuh lebih gede ya. Terus media kita juga coba hindarin bis media kan karena ada analog switch off itu juga kurang bagus untuk pertumbuhan bisnis TV. Untuk media aplikasi berbayarnya dia kayak kalau di MNC itu ada RCTI Plus, kalau di SCTV atau apa SCMA itu ada video itu belum kelihatan nih gimana pertumbuhannya dari sektor media. Makanya kita coba hindarin sektor ini. Nah kan jadi Bapak Ibu udah tahu nih sektor-sektor ini jangan dulu deh kalau untuk berinvestasi dan coba perhatiin empat sektor ini. Yang lainnya netral ya, kayak telco dan segala macam. Nah berikutnya untuk lihat valuasi juga kita biasanya pakai band, valuation band. Ini biasanya banyak sih di report-report kita. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Telegramnya Panin Sekuritas. Itu kita kalau ngeluarin report itu paling bawah. Lihat aja paling bawah itu bisa banget kita untuk ngebaca ini masih oke nggak ya sahamnya. Nah, ketika valuation valuation banknya ini bandnya ini ada di bawah gitu ya, ada di bawah rata-rata. Jadi ini adalah kegambarin grafik yang biru ini harga sahamnya dengan EV, EBITDA atau PE per per bandnya mereka. Jadi kita ngebandingin dengan standar deviasi rata-rata mereka selama 5 tahun belakangan. Jadi cara ngebaca gampangnya gini Bapak Ibu. Ini yang garis hitam tebal ini adalah harga rata-ratanya selama 5 tahun terakhir. Jadi ketika dia di bawah harga rata-rata, ini minus satu, ini minus dua, semakin ke bawah jadi minus tiga. Kalau ke atas itu plus satu, plus dua. Jadi di atas rata-rata ini adalah plus satu, plus dua. Nah, kalau dia udah turun di bawah rata-rata selama 5 tahun, artinya kan selama 5 tahun nih harga sahamnya udah turun nih. Bisa jadi ini ada potensial untuk balik rebound gitu untuk sahamnya. Atau bisa juga semakin turun kalau kinerjanya jelek. Nah, cara bacanya gitu. Kalau ini perusahaan sebenarnya masih masih ada pertumbuhan nih.
sektornya bagus, perusahaannya bagus. Cuman udah dihargainnya kok murah banget ya. EV EBITDA EV EBITDA nya di -2 gitu. Jadi apakah ini untuk beli atau untuk jual gitu. Nah, kalau udah di +2 atau di harga atas ini, EV EBITDA standar deviasi 2, itu biasanya kita lakukan coba jualan dulu atau ambil profit taking. Nah, kalau udah di bawah gini bisa kita lakukan pembelian gitu. Nah, terus kita ke money management, mungkin kita akan singkat ya. Jadi ini lebih kayak banyak prinsip sih dari money management. Untuk ini kita coba bahas yang untuk investor ya. Jadi yang untuk long term, jadi ada eh, apa namanya konsep untuk bola salju bergelinding dah. Bola salju bergelinding dari atas ke bawah, semakin lama semakin besar gitu. Ya, jadi kita coba menabung saham atau investasi saham setiap tahunnya dengan return misalnya kita coba apa namanya asumsikan 20% per tahun. Terus kita invest terus nih saham kita atau dana kita ke saham tersebut yang lama-lama selama 20 tahun ke depan tanpa tanpa memperhatikan ibaratnya saham ini harganya gimana atau valuasi udah murah atau enggak, karena kita prinsipnya adalah untuk nabung saham. Prinsipnya adalah untuk oh saya tetap dapat dividen kok, oh walaupun nanti saya tetap dapat ini juga, tetap dapat capital gain, itu juga bisa Bapak Ibu untuk gunakan snowball principle ini. Lama-lama kelamaan selama 20 tahun ke depan aset kita terus bertambah. Terus manajemen berikutnya juga hampir sama, ini mirip. Kalau kita disiplin setiap bulannya, misalnya 5 juta tabung beli saham apa BCA misalnya, kita tabung tiap bulannya, ya lama-lama selama 10 tahun ke depan kita konsisten, kita apa namanya bisa dapat aset yang lebih gede juga gitu. Nah, berikutnya kita ke analisa teknikalnya. Ini kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Ini kita sudah bicarakan ya Bapak Ibu. Kenapa penting belajar analisa teknikal? Ini mungkin akan ada di benak Bapak Ibu. Ah, ngapain sih saya belajar analisa teknikal? Saya nggak percaya chart gitu ya. Saya nggak percaya pergerakan harga. Ya nggak apa-apa kalau memang perspektifnya Bapak Ibu berpikir seperti itu. Cuman coba kasih kita kesempatan untuk coba jelasin kenapa penting belajar analisa teknikal juga. Jadi nggak cuma ngeliat perusahaan ini bagus apa enggak, tapi kita lihat ini udah waktunya beli belum ya. Oke, biasanya bagus. Cuman kalau salah beli, salah momentum untuk belinya, itu bisa kacau juga Bapak Ibu. Contoh kalau di gambar ini, kita ambil grafiknya si BCA. Misalnya Bapak Ibu beli tahu BCA atau baru belajar saham tahun 2024 kemarin. Misalnya Bapak Ibu beli saham BCA di harga tertingginya kemarin 10.900, terus sekarang kan turun nih 8.600. Secara teknikal ini emang udah break nih level uptrend channelnya dia di eh, jangka menengah. Ketika udah break kayak gini, harusnya ada potensial untuk kembali turun. Artinya kan rugi ya. Bapak Ibu beli 10.900, sekarang 8.600. Itu kita hitung loss-nya 21%. Long term gimana? Nggak apa-apa kok saya untuk beli long term. Ya oke, it's okay. Tapi apakah better kita nunggu belinya di harga lebih rendah? Jadi kita sabar dulu. Kita oke tahu biasanya bagus, cuman kita coba sabar dulu di mana nih level yang baik untuk kita beli gitu. Nah, pertanyaannya berikutnya, gimana dengan saham lainnya dan kita emang investasi jangka panjang? Contoh kita BRI ya. Ini kita lihat chartnya BRI dari tahun 2009 sampai 2025 sekarang, itu emang menggiurkan Bapak Ibu. Mungkin kalau yang untuk tipikal long term ini ya ya kita emang investasi dari awal dan kita emang udah menikmati keuntungan sesignifikan itu. Tapi untuk ke tipikal trader pasti bakal bilang, gila, untungnya bisa segede ini ya gitu. Gimana cara ngelihatnya? Contoh misalnya Bapak Ibu beli di tahun 2008. Sorry, 2008. Itu dengan BRI harganya masih 244, itu udah kenaikannya 26 kali dari harga sekarang. Artinya Bapak Ibu kalau taruh BRI 1 juta dengan 1 juta rupiah, itu tahun ini duitnya Bapak Ibu bisa 26 juta gitu. Ya nanti bisa di lebih gede gitu, misalnya taruh 1 juta jadi 260 juta gitu. Cuman ini untuk yang long term banget gitu ya. Emang yakin perusahaan ini bakal bagus. Tapi Bapak Ibu, gimana dengan saham Unilever? Nah, tadi kan sempat kita bahas ya di awal, Unilever, ketika Bapak Ibu beli di tahun 2011 misalnya, Unilever berada di level 3.300. Kalau kita tarik garisnya gitu, kita lihat chartnya,
tahun 2018 itu udah tinggi banget tuh, 11.600. Artinya Bapak Ibu kalau punya saham di tahun 2011 itu bisa untung 252%. Dan yang tadinya Bapak Ibu misalnya beli 100 juta, sekarang udah jadi di tahun 2018 itu udah jadi 350 juta. Nah, kalau Bapak Ibu masih hold nih, misalnya ya, dari tahun 2011 masih hold 3.300, sekarang kan harga Unilever turun dalam banget ya. 2025 sekarang ya harganya 1.750. Artinya Bapak Ibu untung apa rugi? Nah, coba Bapak Ibu coba renungkan itu dulu. Maksudnya, oke kita long term, kita beli 2011, kita invest Unilever sampai misalnya 2050. Pertanyaannya kalau kita sebagai teknikal atau sebagai orang yang perhatiin market, kenapa kita nggak ambil untung dulu di 11.000 ya? Atau yang 11.000 lah terlalu impossible gitu ya. Mungkin kita ambil untung di 8.000, terus kita uh, tunggu dulu sampai dia turun. Kalau emang Bapak Ibu yakin dengan Unilever, ya beli lagi nanti di harga terendahnya gitu. Jadi kalau kita bahas dari yang tadi di 3.300 beli 2011, sekarang udah rugi yang tadinya modalnya 100 juta, sisa aset Bapak Ibu itu tinggal 53 juta atau turun 47%. Nggak mau kan ya. Cuman kalau kita bahas dari keuntungannya, kita udah punya potensial kerugian tuh hampir 85% loh Bapak Ibu. Maksudnya gini, kita beli di harga 3.300, pas 2018 kita udah punya asetnya tuh 352 juta. Terus turun lagi ke 1.700, artinya kita kehilangan potensial kerugian dan aset kita itu kalau di total tuh 299 juta atau hampir 300 juta. Kita kan nggak mau kan kayak gitu. Makanya kenapa kita juga harus penting belajar analisa teknikal. Untuk hari ini kita juga belajar analisa teknikal nggak yang susah-susah Bapak Ibu. Kita yang penting ada dasarnya. Apa kita belajar dasarnya aja. Nanti analisa teknikal mungkin sama Kak Mayang ya. Nanti ada sesi berikutnya mungkin untuk bahas tentang teknikal. Nah, teknikal itu yang paling dasar ini aja. Trend line sama support resisten aja dulu. Kalau yang sisa-sisanya itu nanti setelah Bapak Ibu mau belajar ya, apa lebih lebih dalam atau enggak. Nah, ini gampang sih sebenarnya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang investasi jangka panjang pun juga boleh. Bahkan saya juga menyarankan belajar juga analisa teknikal supaya tahu gitu ya tren harga saham ini kayak gimana sih. Karena kan by ini sebenarnya analisa teknikal tuh sebenarnya udah ada jurnal internasionalnya juga gitu. Ini juga bukan ilmu otak-atik lah bahasanya. Udah ada penelitiannya juga, ada tesisnya juga. Jadi bukan apa namanya asal-asalan nggak tarik garis. Ini ada materinya gitu. Di dunia perkuliahan pun juga ada. Nah, dia ada yang namanya trend line-nya. Dia tuh kita harus belajar ada uptrend, sideways, downtrend. Ya ketika harga sahamnya uptrend, harusnya kita bisa nih untuk lakuin pembelian di bawah dengan ada potensial atau juga harapan harga sahamnya itu akan naik terus ngikutin tren yang udah kita garis. Kalau sideways lebih enak lagi nih buat trader Bapak Ibu. Ketika mentok garis ini, garis atas, terus kita jual, terus dia ke bawah lagi ternyata mentok, mantul lagi kita beli. Gitulah. Jadi lebih gampang sideways itu untuk apa namanya trader. Terus kalau downtrend gimana? Coba kita hindarin. Ini adalah coba cari untuk potensial kita lakukan profit taking dulu. Kalau udah downtrend sama kayak BCA tadi. Kalau udah tembus nih Bapak Ibu yang garis biru yang saya garis ini kita udah bisa profit taking dulu nih. Kalau kita misalkan beli di tahun 2020 misalnya. Nanti kita coba lagi lihat potensial harganya di mana lagi nih untuk si BCA untuk beli. Nah, downtrend juga kita bisa gambarkan ketika kita belum punya sahamnya, kita jangan coba kejar sampai apa namanya beli, ya udah beli dulu lah, mumpung lagi turun, nggak juga. Kita harus tahu dulu nanti support resisten. Nah, berikutnya ada pattern ini saya nggak akan bahas sih. Jadi saya cuma ngasih sekilas doang, ada pattern-pattern dari technical, itu yang ada yang bottom, double bottom, ada falling wedge segala macam. Kita nggak akan bahas lebih dalam, mungkin di sesi berikutnya. Terus ada juga konfirmasi dari candlestick. Biasanya analisa teknikal juga ngelihat, oh ini ada morning star nih, atau ada tweezer bottom, ada pin bar. Itu juga bisa nanti kita pelajarin. Nah, jadi dasarnya yang akan kita kasih highlight tentang technical adalah trend line sama gimana cara nyari support resistance. Sebenarnya cara nyari support resistance gampang. Itu cuma tinggal tarik garis mana yang ibaratnya mantul dalam minimal 3 kali. Kalau saya bahasanya gitu. Ketika Bapak Ibu tarik garis, mungkin nanti kita akan lebih dalam ya belajar teknikalnya.
Cuman caranya adalah ketika ada 3 kali pantulan, itu bisa kita gunakan di bawah itu sebagai support, atasnya itu sebagai resisten. Jadi eh, apa namanya ya, teori gampangnya gitu dulu. Nah, kapan jual, kapan belinya? Kan pertanyaan teknikal gitu ya. Kapan jual, kapan belinya? Ya pas lagi harganya menyentuh level support. Kapan jual? Ya ketika udah nyentuh level resisten. Itu untuk trader gitu. Cuman kalau untuk investor investor jangka panjang, time frame-nya kita gedein. Yang tadinya harian, chartnya harian, itu kita bisa bikin tahunan, itu bisa kita bikin bulanan, itu akan lebih apa ya, kegambar lah kepada apa namanya, tujuan investasi Bapak Ibu. Kalau misalkan 10 tahun, lebih better kita coba lihat chartnya tahunan atau ya bulanan juga oke. Itu bisa. Jadi nanti bakal kegambar, oh secara bulanan ini masih uptrend. Oh secara bulanan ini turun nih sebenarnya. Ya udahlah saya keluar dulu. Itu bisa. Jadi technical tuh sebenarnya nggak cuman kayak gambarin ya jangka pendek doang, jangka panjang sebenarnya juga bisa. Tergantung time frame-nya. Bahkan kalau ada yang 1 menit, itu ada loh candle yang atau chart yang 1 menit, 2 menit, 5 menit itu ada. Jadi lebih cepat lagi gitu ya. Jadi gimana menyusun analisa strategi untuk analisa fundamental dan teknikal. Nah, tadi kan kita bahas Antam ya. Kita udah tahu nih. Jadi apa sih gimana cara combine-nya antara fundamental dan teknikal? Kita tadi udah bahas Antam. Antam bagus secara fundamental. Sekarang tinggal tanya kapan jualnya, kapan belinya, ya kan? Nah, itu adalah cara mengcombine apa yang ada di fundamental dan teknikal. Ini kita nggak cuma Antam ya. Jadi banyak sektor lainnya tadi yang kita bahas, misalnya Java atau banking kayak BMRI atau Silo dari apa namanya, sektor kesehatan, itu bisa kita gunakan sebagai base fundamental kenapa kita beli saham itu, dan tinggal nanya kapan belinya, by technical. Nah ini kita coba contohin dari chartnya bulanan dari Antam. Sebenarnya Antam nih kalau kita tarik garis gitu ya, ini bisa ya kayaknya. Nah ini kalau kita tarik garis, dia kan masih, sorry ya, garisnya nggak terlalu ini. Ini masih bisa naik nih kalau kita belajar yang namanya pattern. Dia adalah bentuk falling wedge atau bisa juga disebut sebagai flag pattern walaupun nggak sesempurna itu ya. Jadi kalau nanti dia break ke resist ini, dia harusnya masih bisa naik. Ini secara chart bulanan Bapak Ibu. Mungkin kalau kita secara harian kelihatannya apa namanya, dalam banget gitu ya, apa tinggi banget naiknya. Cuman kalau chart bulanan lebih santai gitu ya, dan ini lebih ke jangka menengah. Jadi kalau kita bicara fundamental, sorry, kalau kita bicara teknikal, ketika dia nggak break garis ini, garis yang saya lingkarin ini, dia biasanya akan mantul lagi ke bawah atau pullback ke bawah. Artinya berarti penguatan Antam ini udah terbatas, bahasanya analis teknikal gitu. Dia akan turun ke bawah. Terus kalau dia break, ini bisa jadi konfirmasi untuk kita coba beli lagi karena ada potensial Antamnya ke 3.000 kalau break ya gitu. Ini chart bulanan. Apakah Antam sekarang udah mahal? Pertanyaannya Bapak Ibu. Secara fundamental, kalau ini kondisinya masih perang dagang, terus juga harga emasnya naik terus, USD-nya kuat terus, mungkin aja ke level 3.000 ini, mungkin. Jadi buy fundamental gitu. Cuman kalau mereda ya, tensinya mereda ya, kita coba keluar dulu, exit gitu ya. Karena sebenarnya Antam secara teknikal, secara harga, dia pernah loh ke harga 5.000, 4.000 gitu. Jadi dulu kan harga Antam paling 900, 800 ya. Sekarang udah ke sana. Oke, terus nextnya, sorry, waduh, jadi ini ya. Terus nextnya kita akan bahas tentang ini adalah kesimpulan ya. Jadi ini kita udah mulai masuk ke akhir-akhir sesi. Sorry, ini cara hapusnya gimana ya? Oh ya udah. Nah, terus kita bahas kesimpulan. Tadi kita udah bahas gimana memilih sahamnya, sahamnya apa, Antam sebagai contoh ya. Jadi nggak cuma Antam, maksudnya ada banyak cara untuk kita lihat fundamentalnya dengan trading strategi kita untuk ngejawab saham apa yang kita beli dan kenapa kita beli, terus berapa lama kita tahan, untuk selling kriterianya secara fundamental pun udah kita bahas. Nah, nanti tinggal di-combine sama analisa teknikal sehingga kita tahu kapan belinya dan kapan jualnya. Keuntungannya apa? Kita bisa dapat profit yang lebih maksimal dan meminimalisir risiko kayak contohnya Unilever tadi yang udah kita bahas. Nah, itu nanti digabungin sama portofolio strategi yang di sini.
yang pembahasan kita yang kedua, kita bisa diversifikasi bisnisnya atau sahamnya, nggak cuma satu sektor. Kita bisa pakai metode core satellite strateginya, dan jangan juga money manajemennya. Kalau untuk money management untuk di apa investment emang lebih lebih gampang gitu yang lain. Ya udah tinggal disiplin aja tiap bulan. Cuman nih saya mau kasih mungkin ada beberapa menit lagi ya sampai 30 11.30 Mas Gentur. Saya mau kasih apa ya? Ini tambahan lah, eksklusif nih untuk Bapak Ibu. Materinya adalah terkait money management untuk trading. Ini jarang banget sebenarnya untuk orang-orang atau dibahas ya oleh apa edukator-edukator lain. Saya ada punya materi tentang money, money management untuk trading, untuk trader gitu. Nah, kita ambil contoh. Kita beli eh, ini untuk trader ya Bapak Ibu sekali lagi. Untuk trader, ketika Bapak Ibu misal beli saham ini saya ada bid overnya P1 hari kemarin, Pakuwon. Kita misalnya beli di harga 374 dengan misalnya kita punya dana 2 juta. Ya nanti harganya ini apa total investasinya bisa Bapak Ibu sesuaikan dan lotnya Bapak Ibu sesuaikan. Cuman secara hitungan gini nih Bapak Ibu. Kita misalnya beli 20 lot. Berarti kan itu di harga 374 market value-nya itu 748 ribu rupiah. Rata-rata harga kita 374. Nah, terus ternyata harga P1 beberapa hari kemudian atau hari itu turun lagi. Kita beli di harga 368. Ini namanya adalah strategi trap. Nge-trap gitu ya. Kita udah order beli di 368. Alhasil apa yang akan terjadi? Kita beli di dua harga yang berbeda atau tiga harga yang berbeda. Average kita akan turun, Bapak Ibu. Jadi 370. Jadi nggak 374 lagi. Nah, kita misalnya beli di harga 368 dengan total lembarnya 30 lot, di harga 368 itu akan eh, nurunin dari si average price kita atau harga rata-rata kita. Jadi 370. Tadinya kan 374 ya, karena kita beli 374. Kalau kita nggak averaging atau kita nggak, ya bahasanya averaging down dah. Cuman kalau kita lebih sukanya kalau di trader adalah bentuknya trap gitu. Terus kita next berikutnya gimana nih kalau kita udah nge-trap harga average kita turun jadi 370. Nah, keuntungannya adalah gini Bapak Ibu. Kita udah bikin simulasinya. Ketika sahamnya ada dua skenario ya. Ketika harga saham P1 ini turun, sorry, naik. Kondisi pertama naik jadi 390. Nih ya, sorry kok iris. Jadi naik jadi 390. Artinya kan kita untung ya. Karena average kita misalkan dengan skenario tanpa trap dulu. Kita nggak nge-trap nih 370. Ya udah kita untung 4,3% atau secara value kita untung 71 ribu. Paham ya? Karena kita nggak nge-trap average kita di 374. Tapi kalau kita melakukan trap, kita beli di harga bawahnya lagi, dengan average kita 370, dengan last price sekarang 390, keuntungan kita tuh lebih gede bandingin 4,3, ini jadi 5,3. Bahkan secara value pun juga lebih gede kita yang nge-trap. Karena kita beli lebih dua kali ya, dengan nggak cuma satu harga. Ini adalah pelajaran untuk kita semua untuk coba kalau kondisi marketnya lagi nggak menentu kayak gini, banyak ketidakpastian tentang tensi dagang, tentang suku bunga, tentang inflasi, kita coba porsinya itu secara bertahap, nggak langsung all in. Kita misalnya punya 500 juta, masukin semua 500 juta di satu harga. Boleh, boleh kayak gitu kalau memang benar Bapak Ibu yakin gitu ya saham ini bagus. Cuman kalau lebih betternya, saya menyarankannya coba bikin trap gitu ya, atau bikin average level berapa lagi nih yang harus kita beli. Teman harus belinya di bawah. Cuman bisa juga beli averaging up gitu ya, atau beli di atas lagi. Misalnya averaging up tuh maksudnya kita beli 374. Tapi kita yakin nih si saham Peon bakal naik lagi 390 ke 390. Kita boleh dibeli 378. Boleh. Jadi nanti keuntungannya juga sama, akan lebih besar. Cuman itu tergantung preferensi Bapak Ibu ya. Ketika yakin naik naik, ya kenapa nggak averaging up gitu. Terus kondisi kedua Bapak Ibu, ketika harga sahamnya turun ini kan ketika naik ya, pasti pikirannya gini, oh saya nambah saham, nambah modal, berarti nanti kalau turun akan lebih gede lagi dong ruginya. Nggak juga gitu. Kita ambil contoh kayak gini.
Ketika harga saham Pewon ternyata nggak 390, kita salah prediksi, turun jadi 356. Kita dengan harga tanpa trap, kita average-nya 374, market value-nya sama 1780. Return-nya kita atau ruginya kita jadi 90. Cuma secara persentase minus 4,8. Padahal sama nih trappingnya, harganya sama gitu ya. Nah, cuman ruginya berapa? Ruginya bahkan kita lebih lebih sedikit lebih rendah daripada yang apa namanya tanpa trap, minus 3,9% gitu. Jadi memang benar, mungkin aja rugi kita akan lebih gede kalau ternyata yang kita analisa salah, nggak naik gitu ya. Cuman bisa juga kejadian ketika harga sahamnya rugi, ya kita bisa lebih rendah nih dapat average price-nya gitu. Nah, terus gimana ketika sahamnya eh, naik? Apakah kita harus jual semuanya atau kita jual bertahap juga? Mana yang lebih untung? Nah, jualnya juga bertahap. Jadi nggak cuma satu harga. Tadi kan kita bahasnya 390, kalau naik kita langsung jual semuanya ya. Tapi ini kita dengan kondisikan ternyata bener nih harganya naik 390. Kita juga bisa jual dengan harga bertahap. Kita jualnya di harga 390 dan 392. Lihat ya, Bapak Ibu, ini bisa apa returnnya lebih gede. Yang tadinya tanpa jual trap, walaupun belinya nge-trap gitu ya. Ini dengan beli nge-trap tapi jualnya nggak nge-trap, itu 89.000 keuntungannya. Cuman kalau Bapak Ibu nge-trap jualnya juga, karena ada yakin sahamnya naik, ya udah kita jual dulu sebagian, tapi kita bisa keuntungan lebih gede. Mungkin itu yang bisa kita bahas terkait materi tambahan tentang apa namanya manajemen untuk trading untuk hari ini. Terus juga dari saya itu ya, Bapak Ibu.